Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak, Lai dari Tanah Burju dimanapun berada, seluruh jemaat dan pengerja Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Jakarta Palangkaraya. Selamat pagi luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak Ibu yang mengikuti live streaming saat ini, maupun nanti jam berapa saudara menyaksikan, apakah setelah makan siang atau sore dalam perjalanan pulang kantor atau di rumah atau malam, jam berapapun saudara menyaksikan firman Tuhan dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria. Saya percaya berkat yang sama, mujizat yang sama, kasih karunia yang sama dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak. Bagaimana kabarnya di pasar Minggu? Kabarnya baik-baik Bapak Ibu. Saya percaya berkat yang sama juga menyertai saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan 30 menit ke depan. Dan kita semua pasti diberkati. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Kami bersuka cita, Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang hebat, bukan mencari orang-orang yang pintar, tapi mencari orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah, agar siapapun kami, orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini juga mau berdoa agar siapapun yang sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus pasti disembuhkan. Terima kasih Bapak, kami juga bersuka cita. Satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami butuh firman-Mu saat ini, karena firman Allah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah. Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria penuh dengan kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kembali saya menyapa shalom, shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak, Lai dari Tanah Burju yang baru bergabung. Terima kasih banyak buat waktunya telah mendengarkan firman Tuhan dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria hari Rabu 2 Juni 2021. Puji Tuhan, di hari kedua di bulan yang baru, iya kan, tanggal 2 Juni kita boleh hidup semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, tema khotbah hari ini adalah kita buatan Allah. Sama-sama katakan saya buatan Allah. Sama-sama katakan saya buatan Allah. Sama-sama katakan saya buatan Allah. Amin Bapak Ibu, saudara dan saya adalah buatan Allah. Gak peduli lahirnya mungkin, mohon maaf, akibat dosa orang tua, hamil lahir di luar nikah. Iya kan, lahir di luar nikah. Gak peduli mungkin saudara punya masa lalu yang dosanya itu udah najis banget. Iya kan, homoseksual lah, lesbian lah, narkoba lah, koruptor lah. Iya kan, apalah, sebutlah dosa saudara. Iya kan, tipu orang lah, dusta sana dusta sini. Ganteng sih, tapi pendusta, tipu sana tipu sini. Apalah dosa saudara, ya kan? Apakah orang tua saudara istri simpanan dulu, atau istri kedua, istri ketiga, saudara lahir, ya kan? Bagaimanalah masa lalunya? Tapi kalau kita boleh hidup dan percaya Kristus, itu buktinya kita buatan Allah. Ikuti kata-kata saya, bagaimanapun masa lalu saya, kalau saya boleh hidup hari ini, itu buktinya saya buatan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat kita ini adalah buatan Allah. Yang benar Pak Gembala. Mari kita lihat ayatnya. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 10. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang
siapapun yang memegahkan diri, dia akan memegahkan diri itu berpikir, punya persepsi, punya pemikiran, saya hidup benar selama ini, makanya Tuhan pilih saya. Itu hukum Taurat. Iya kan, belum masuk dalam hukum Kristus. Itu masih hukum Taurat. Karena prinsipnya hukum Taurat, berbuat dulu baru menerima. Iya kan, dan hukumnya hukum Taurat itu ngeri saudara. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Amin. Tapi dalam kasih karunia Kristus, saudara dan saya percaya Yesus, mengikuti firman Kristus, menjadi pelaku firman Kristus, bukan supaya kita dipilih Tuhan. Tuhan memilihmu, Tuhan memilihku, bukan karena perbuatan saleh kita, bukan. Tetapi Tuhan menerima kita, Tuhan memilih kita, itu kehendaknya, itu kasih karunia-Nya. Tetapi bagianmu, bagianku bukan hidup ini untuk suka-suka, tapi senantiasa hidup benar dimanapun berada, dan mensyukuri bahwa kita boleh ada, kita dipakai Tuhan menjadi alatnya, semua karena kasih karunia, bukan karena kuat gagah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, kata firman Tuhan. Kita diselamatkan, kita diberkati, kita dikuduskan, kita jadi berkat bagi sesama, kita dipilih Tuhan menjadi alatnya, bukan hasil usaha kita, tapi semua karena pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kembali saya ingatkan Bapak Ibu, siapapun saudara, agar tidak boleh memegahkan diri, merasa paling hebat dari yang lain, merasa paling murah hati dari yang lain, merasa yang paling saleh dari yang lain. Ayo cepat bertobat sebelum kau mati. Iya kan? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Kristus yang berkata, ayat 10 ini yang mau kita bahas. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 10 menjelaskan, Bapak Ibu dan saya yang percaya Yesus adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saya adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Sama-sama katakan saya buatan Allah. Sama-sama katakan saya produk sorga. Amin Bapak Ibu. Ikuti kata-kata saya. Saya produk sorga. Saya buatan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencatat minimal ada 3 makna rohani kita buatan Allah. Makna yang pertama, perhatikan. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Makna yang pertama saya mencatat, saudara dan saya, kita segambar dengan Allah. Sama-sama katakan saya segambar dengan Allah. Imago Dei, segambar dengan Allah. Tentunya kita mengingat kisah awal di mana Allah menciptakan manusia. Pertama, Adam dan Hawa. Mari kita lihat ayatnya. Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 dan 27. Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 dan 27. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sama-sama katakan saya buatan Allah. Sama-sama katakan saya buatan Allah. Iya kan? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa Bapak Ibu? Berkuasa. Jadi kalau kita diingatkan oleh firman Kristus, kita buatan Allah, segambar dengan Allah, telah dikaruniakan kuasa. Amin Bapak Ibu. Jadi kuasa yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku bukan karena kita hidup saleh. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa nangkep nggak pesan Tuhan ini? Jadi jangan mau dibengkokkan. Ayo, kalau kita hidup jujur, kita hidup benar, doa kita penuh kuasa. Siapa yang ngajak kau baca firman Tuhan? Amin. Saya dan saudara hidup jujur,
hidup benar itu buah-buah tanda pertobatan, buah-buah warga sorga. Amin Bapak Ibu, bukan supaya doa kita penuh kuasa. Makanya berkali-kali saya katakan, ayo baca Alkitab Om. Jangan kau hanya ngomong dibisikin Tuhan. Kau baca Alkitab. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kuasa itu dikaruniakan. Ngapain pula kita, aduh minta ampun tak kemana-kemana pun. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan itu gak bisa disuap dengan perbuatan saleh kita supaya kita menerima kuasa. Itu semua kasih karunia. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, hidupmu akan berkuasa, dunamos. Jika Roh Kudus turun loh, aduh minta ampun, kadang-kadang kita ini ukur-ukur, Om lu, aduh, you udah salah kayak gitu. Jemaat itu polos ya pula lagi posting. Ika hidup jujur. You aja gak jujur. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, imago Dei, se-image, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang pertama, makna kita buatan Allah Bapak Ibu, kita diingatkan oleh firman Kristus, kita segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah, kita telah dikaruniakan kuasa. Ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus sudah mengaruniakan saya kuasa. Amin. Iya. Menang atas segala alergi makanan. Iya kan? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Om, makna berkuasa atas ikan-ikan bukan berarti hanya sekedar, oh iya, you bebas alergi seafood. Bukan. Berkuasa itu kita lebih tinggi kuasa posisinya, kita juga diberikan hikmat kepada Tuhan untuk bisa mengelola, memanage sumber daya alam yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita nggak hanya manfaatin aja, kita harus juga jaga kelangsungan hidup berikutnya. Benihnya kita urus, kita jaga laut kita, nggak boleh buang sampah sembarangan. Maknanya luas, nggak hanya oh iya yuk bebas makan seafood. Bukan masalah itu doang. Makanya harus dibaca, berkuasa itu ngapain. Misalnya nyablak aja, kita segambar dengan Allah, kita nggak boleh itu sembarangan. Bapak Ibu, makna kita buatan Allah itu kita segambar dengan Allah. Amin Bapak Ibu, kita segambar dengan Allah. Kita segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah bahwa kita itu diberikan karunia, dikaruniakan Tuhan kuasa. Ya kan, untuk apa Bapak Ibu? Untuk ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi makna kita buatan Allah, yang pertama saya mencatat, kita segambar dengan Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Makna yang kedua, kita buatan Allah, saya mencatat, kita dikaruniakan kuasa. Tuh, saya ulangi kembali, kita dikaruniakan kuasa. Yang pertama, kita segambar dengan Allah. Bayangkan, kita segambar dengan Allah. Setelah kita segambar dengan Allah, kita dikaruniakan kuasa. Sama-sama ikuti kata-kata saya dikaruniakan kuasa. Amin Bapak Ibu. Nah, kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita bukan karena perbuatan saleh kita, tapi semua karena otoritas dari sorga. Otoritas dari sorga bicara apa? Kalau sudah Tuhan yang karuniakan, tidak ada bisa satupun kuasa di bumi ini yang sanggup menghalanginya. Itu sebabnya kalau kita boleh hidup, kita bisa menikmati hidup ini, kita masih bisa makan, masih bisa punya tempat tinggal, masih ada pekerjaan, masih ada pelayanan. Semua karena kuasa dari sorga, bukan kuat gagah kita. Amin Bapak Ibu. Iya.
Itu sebabnya saudara, berkali-kali saya katakan ayo baca Alkitab saudara-saudara, supaya saudara itu mengenal betul bahwa tujuan Tuhan Yesus tinggalkan sorga turun ke bumi bukan mencari orang yang hebat, bukan mencari orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang jago, enggak saudara. Tapi Tuhan Yesus itu lebih lagi, dia mencari orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya diselamatkan, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati dan jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Iya. Dikaruniakan kuasa, kita dikaruniakan kuasa, dunamos. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuh. Syaratnya cuma satu, kalau Roh Kudus turun. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita menjadi, ketika Roh Kudus turun ke atas hidup kita, tujuan kita bukan untuk menghakimi orang, tujuan hidup kita bukan untuk mengecilkan orang, tujuan kita bukan untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan siapa yang lebih murah hati dari saya. Bukan begitu Om. Tujuanmu dikaruniakan Roh Kudus turun atas hidup kita bukan untuk power kekayaan, mau menunjukkan kita lebih murah hati dari yang lain, bukan. Tetapi tujuannya adalah bersaksi. Di mana kita bersaksi Om? Di Yerusalem dulu, di rumah tangga kita, di keluarga kita. Ayah jadi teladan bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Gak boleh seorang ayah kawin cerai. Kalau seorang ayah kawin cerai, jangan heran kalau anaknya juga kawin cerai. Karena pepatah Amerika berkata, buah apel tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Amin. Buah apel tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Artinya, anak-anakmu akan mengikuti karakter saudara. Setiap anak itu boleh gagal taat Bapak Ibu. Tapi setiap anak tidak akan pernah gagal meniru orang tuanya. Saya ulangi. Seorang anak bisa gagal taat. Tetapi seorang anak tidak akan pernah gagal meniru bapaknya saudara. Jadi kalau anakmu kawin cerai hari ini, coba cek dulu bapaknya kawin cerai enggak? Iya kan? Gitu aja saudara. Gak perlu dibisik-bisikin Tuhan. Begitu. Jangan tipu-tipu jemaat. Kita dikaruniakan kuasa. Amin Bapak Ibu dan saya dikaruniakan kuasa. Dikaruniakan kuasa. Setelah kita dikaruniakan kuasa oleh Roh Kudus, kita akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem. Di rumah tangga kita dulu. Di keluarga kita dulu. Nyatakanlah kebenaran sekalipun itu gak enak. Sekalipun kita di keluarga kita dikucilkan, dianggap aneh, gak apa-apa. Nyatakanlah kebenaran. Kita harus berani menyatakan kebenaran dalam keluarga kita dulu. Setelah kita berani dalam menyatakan kebenaran, bersaksi kepada keluarga kita, baru kepada teman seiman. Setelah ke teman seiman, Yudea itu teman seiman. Kemudian Samaria, orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus menjadi teladan dan sampai ke ujung bumi, dimanapun kita berada, dimana apakah di kantor, ataukah di bandara, di pelabuhan, atau kita sedang belanja di pasar, kita dimanapun kita berhenti kaki kita harus menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus bukan berkoar-koar, ayo terima Yesus, enggak begitu, tapi menjadi teladan. Amin. Ketika ada kesempatan untuk korupsi, saudara enggak korupsi. Saudara punya akses untuk korupsi karena posisi saudara, karena jabatan saudara. Tapi saudara nggak mau korupsi. Saudara mau jadi teladan. Orang akan lihat, benar dia anak Tuhan. Ada kesempatan untuk korupsi, dia nggak mau korupsi. Saudara dan saya jadi teladan. Amin Bapak Ibu. Saudara ada peluang untuk mengerjain teman saudara. Karena mungkin dia kalah pamor dari saudara. Dia lebih bagus, lebih berkualitas dari segala aspek. Baik pendidikan, karakter, attitude-nya lebih baik daripada saudara. Ya kan? Cuman karena saudara posisinya lebih dikenal oleh pemilik perusahaan, oleh sebuah gembala gereja tertentu, saudara sikat teman-teman saudara yang berkualitas supaya saudara maju ke depan. Saya hanya mau bilang begini sama saudara. Saudara bukan penghuni sorga. Saudara bukan penghuni sorga.
penghuni sorga, lebih-lebih yang percaya, yang punya iman, masuk ruang maha kudus. Saudara saya harus jadi berkat bagi sesama, bukan jadi batu sandungan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu. Amin. Dimanapun kita berada, ayo jadi saksi Kristus. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup orang percaya supaya tugas kita menjadi saksi Kristus. Seorang istri memenangkan suaminya bukan dengan perkataan kata Alkitab, tapi dengan perbuatan. Amin. Seorang suami harus menghargai istrinya, menghormati istrinya, karena istrinya kaum yang lebih lemah. Amin. Itu sebabnya seorang istri itu bagi seorang suami adalah tulang rusuk. Tulang rusuk itu fungsinya menopang. Makanya seorang istri itu tiang doa bagi keluarganya. Menopang. Lewat apa menopangnya? Lewat doa. Amin. Amin ibu-ibu. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita dikaruniakan kuasa oleh Tuhan. Roh Kudus turun atas hidup kita untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Hal yang utama adalah bukan banyaknya kata-kata bijak yang kita ucapkan, tapi satu teladan aja itu lebih baik daripada 1 juta kata-kata bijak. Amin. Ikuti kata-kata saya. Ketika Roh Kudus turun atas hidup saya, tugas saya menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Saksi Kristus, ikuti kata-kata saya kembali. Saksi Kristus adalah menjadi teladan kepada semua orang. Amin. Iya, ingatlah selalu Bapak Ibu, ingatlah selalu. Satu teladan baik lebih baik daripada 1 juta kata-kata bijak yang kita ucapkan. Iya kan? Satu teladan lebih baik daripada 1 juta kata-kata bijak yang kita ucapkan. Jadi marilah kita setelah dikaruniakan kuasa oleh Roh Kudus tidak hanya berbahasa roh saja ya Bapak Ibu. Bahasa roh itu tandanya kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi bukan hanya sekedar itu aja. Bukan hanya kita sekedar bahasa roh. Bagus bahasa roh itu alkitabiah. Memuji menyembah Tuhan, nangis-nangis, lompat-lompat. Bagus. Itu nggak salah. Baca doa, berdoa, baca Alkitab, doa puasa. Bagus. Itu nggak salah. Tapi yang Tuhan mau lebih lagi dari kita tidak hanya melakukan sekedar agamawi, rutinitas agamawi. Tetapi yang Tuhan mau dari kita menjadi pelaku firman. Jadilah teladan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Makna yang kedua, kita buatan Allah adalah kita dikaruniakan kuasa. Jadi Roh Kudus itu dikaruniakan oleh Tuhan Yesus atas hidup orang percaya, yaitu saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, ketika saya renungkan Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 10, dan bahasan kita hari ini adalah di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Kita buatan Allah Bapak Ibu. Yang ketiga saya mencatat, kita jadi berkat bagi sesama. Karena apa? Karena dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik berarti bukan memanfaatin orang, jahatin orang, mutarbalikan fakta, bukan memfitnah orang. Amin Bapak Ibu. Tapi kita harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Bapak Ibu, bukan segereja. Nama gerejanya boleh berbeda, sinode gerejanya boleh berbeda, tetapi Bapak Ibu dan saya disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk menjadi berkat kepada semua orang, belum selesai, terutama kepada teman-teman kita seiman, bukan segereja. Jadi kalau kau lihat teman seiman itu bicara apa? Teman-teman seiman, teman-teman orang percaya, sesama orang percaya Kristus. Kita lihat kalau hidupnya susah, kita bantu. Saudara lihat ada gereja-gereja yang merintis, saudara bantu. Doa tanya Tuhan, Tuhan berapa persembahan yang kami berikan? Kau tanya Tuhan. Begitu, jangan ngasal-ngasal begitu. Karena kan setiap rupiah yang kita punya kan milik Tuhan juga Bapak Ibu.
Kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa, kita pulang pun kembali ke rumah Bapa di sorga kelak suatu saat nanti, ya tinggal semua gitu, nggak ada yang perlu dibanggain hidup ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Begitu, amin Bapak Ibu. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, melakukan pekerjaan baik. Jadi warga sorga, lebih-lebih saudara yang kita punya iman ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus buat apa lah kita berkeluar ruang Maha Kudus, tapi perbuatan tiap hari jahatin orang, mutar balikan fakta, nipu jemaat, manfaatin pengerja, begitu. Tapi Tuhanlah yang menilai hati, saudara. Tuhan yang menilai hati. Makanya sebagai hamba Allah, lebih-lebih sebagai gembala sidang gereja Betel Indonesia Jemaat Moria, saya mengajak kita semua dan saya ingatkan kembali, kita payu sudah berkata Bapak Ibu, yang jahat biarlah semakin jahat, yang baik biarlah semakin baik. Amin Bapak Ibu. Tidak boleh abu-abu. Kalau putih-putih, hitam-hitam saudara, jangan abu-abu. Kalau mau hidup benarlah terus, tapi bukan dengan perkataan kau hidup benar, tunjukkan dengan perbuatan. Amin. Gak boleh berdusta. Jangan pendusta, tolak pendusta. Kata-katanya itu bisa dipegang. Om, kata-katamu itu harus bisa dipegang, Om. Iya kan? Bertahun-tahun berkhotbah doa. Yang tidak kudus di mimbar, lempar. Yang tidak kudus di mimbar, lempar. Dari mimbar manapun. Waduh, kalau ngomong aja. Di depan mata, kawin cerai dibiarin. Yang tidurin jemaat dari gadis sampai janda-janda dibiarin. Om. Nah, kalau begini gimana Om? Makanya buat pendeta-pendeta, apalagi gembala-gembala, ukur-ukur dulu kalau mau ngomong. Jangan sepele sama orang, rendahin orang. Ya ini repotnya saudara, kalau udah kayak gini ya gimana? Tanggung sendirilah omongan Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nih buat orang Kristen, orang percaya, mohon maaf nih, bukannya mau ngajarin, mau ingetin kalau ngutang bayar. Kalau ngutang bayar Bapak Ibu, amin. Kalau ngutang bayar, udahlah nggak usah saudara tuh jago gitu doain orang, konseling kau ngutang aja nggak bayar, kau bayar dulu utangmu. Orang Kristen tuh banyak dramanya, mohon maaf ya, merasa paling kudus di gereja, di luar kudisan. Aduh minta ampun deh, jangan begitulah, hidup ini benar-benar aja lah, amin. Nggak usah yang aneh-aneh. Terlihat kudus itu dosa. Kita tuh harus benar-benar hidup kudus, hidup benar. Begitu, jangan berkuar-kuar hidup kudus. Tipu semua saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi warga sorga ruang Maha Kudus itu tidak kawin cerai, tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal kejahatan, memutarbalikkan fakta, memfitnah, begitu. Jangan non-fitnah, gitu. Makanya khotbah saya ini kan utuh Bapak Ibu. Kalau saudara di Facebook nonton, selalu ada khotbah saya utuh, begitu. Jadi kalau saudara dengar ada yang potong-potong yang negatif-negatif, ya saudara nonton aja fullnya. Saudara akan dengar, begitu. Oh iya, benar juga yang dibilang Pak Kris ya, kan begitu. Iyalah, kita ini hidup benar lah, nggak usah janganlah kita merasa kita yang paling benar, taunya kita pelaku kejahatan, itu nggak boleh saudara. Ya kan, jangan standar ganda lah, jangan standar ganda. Jadi kalau kita jadi berkat pasti nggak standar ganda, gitu. Standar ganda itu artinya jangan kita suruh orang lain hidup kudus, anak sendiri kacau-kacau dibiarin, staf sendiri kacau-kacau dibiarin, itu standar ganda. Standar ganda itu ya begitu. Kalau merugikan dirinya dia nggak mau. Nah ini repotnya saudara. Tapi tanggung jawab masing-masing kan. Begitu. Makanya buat jemaat-jemaat tuh jangan terlalu ini kali sama pendeta. Kau baca Alkitabmu, kau urus imanmu. Gitu. Kau urus iman saudara, baca Alkitab. Jangan terlalu muji-muji pendeta, karena belum tentu juga dia benar hidupnya. Gitu. Dan jangan terlalu fanatik lah sama gereja atau sama pendeta siapapun. Kau fanatik sama firman Tuhan, karena pendetamu gak bisa menyelamatkan, gerejamu gak bisa menyelamatkan. Hanya imanmu kepada Kristus yang menyelamatkan, imanmu kepada Kristus yang menyembuhkan,
imanmu ya kepada Kristus menjadikan kau dan aku pelaku firman Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita jadi berkat bagi sesama Bapak Ibu. Jika saya renungkan Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya mencatat minimal ada 3 makna kita buatan Allah. Yang pertama, kita segambar dengan Allah. Yang kedua, kita dikaruniakan kuasa. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ingatlah selalu kau dan aku dikaruniakan kuasa bukan karena kita hidup saleh, bukan. Jadi perbuatan saleh yang kita lakukan bukan supaya kita diberkati, supaya kita dipenuhi kuasa, bukan. Itu kasih karunia. Saya dan saudara hidup saleh, hidup benar, jadi hidup jujur, itu berkata yang benar, begitu. Bukan supaya kita dikaruniakan kuasa, bukan. Kita itu hidup benar, hidup saleh itu sebagai tanda kita warga sorga yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dan kalau kita hidup jujur, bukan supaya doa kita didengar Tuhan, doa kita penuh kuasa, enggak. Kau tahu dari mana itu Om? Kau baca Alkitab, Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberi. Tuhan Yesus yang bilang, mintalah maka akan diberi. Enggak, Tuhan bilang begini, sebelum kau meminta, kuduskanlah dirimu dulu. Hiduplah jujur. Baru nanti aku akan menjawab doamu. Tuhan bilang, Om, mintalah maka akan diberi. Selesai. Jadi siapapun saudara, orang berdosa sekalipun berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kau pasti akan menerima mujizat. Amin? Iya. Nah, ketika saudara menyadari, aku ini udah berdosa ya, tapi Tuhan masih berkati aku. Nggak tega aku jahatin hati Tuhan. Aku mau hidup benar, aku mau bertobat. Itulah karya Roh Kudus, Om. Aduh, kau inilah hukum Taurat aja yang disampaikan. Kalau kita hidup jujur, perkataan kita jujur, doa kita penuh kuasa. Mana pula, makanya jangan baca-baca kitab Talmud. Jadi belok-belok. Baca Alkitab. Orang percaya, warga surga, ruang maha kudus, tidak membaca kitab Talmud. Amin Bapak Ibu. Kita dikaruniakan kuasa bukan karena kuat gagah kita, tapi kasih karunia Kristus. Yang ketiga, kita jadi berkat bagi sesama. Amin. Kita jadi berkat bagi sesama. Saya khotbah keras begini, dulunya ngaku-ngaku karena saya chairman, karena saya pegawai istana, karena saya begitu. Tuhan pilih saya. Sekarang begitu saya khotbah yang benar, saya orang biasa. Ya ampun dah. Nggak konsisten memang omongannya, salah semua sudah. Makanya Bapak Ibu udahlah. Ini jemaat-jemaat tuh, yuk baca Alkitab, udah yuk urus iman yuk baik-baik lah. Yuk jangan bangga gitu. Tuhan tuh nggak silau dengan nama merek gereja, nggak. Kau baca Alkitab baik-baik. Tidak ada satupun nama merek gereja di Alkitab ini yang berkenan di hadapan Tuhan, nggak ada. Kau baca Alkitab. Iya kan, mau nama merek gereja apa? Nggak ada. Saudara baca lah di situ. Keselamatan itu dalam Kristus. Roh Kudus karuniakan kuasa. Udah itu, pokoknya firman Kristus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang kau ingat. Amin? Iya, jangan nama yang lain. Kita jadi berkat bagi sesama. Jadi minimal ada 3 makna kita buatan Allah. Yang pertama, kita segambar dengan Allah. Yang kedua, kita dikaruniakan kuasa. Dan yang ketiga, kita jadi berkat bagi sesama. Amin. Pulau Iran, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh hidup sampai detik ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan kami boleh mendengar sedikit oleh firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa, kami mohon, kami minta kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa agar siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan Yesus dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah, baik yang live streaming maupun yang offline, jam berapapun mereka menyaksikan semuanya diberkati, diselamatkan Tuhan, hidup
dalam pertobatan, jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa, siapapun yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah imannya sudah dikuatkan, yang butuh pekerjaan diberikan pekerjaan minggu-minggu, bulan-bulan ini. Kami tolak kegagalan, kami tolak kebangkrutan di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga umatmu diberkati Tuhan, hidup rukun damai. Kami tolak kawin cerai, kami tolak kawin cerai, kami tolak kawin cerai, agar rumah tangga anak-anak Tuhan dimanapun berada hidup rukun damai, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami tolak kawin cerai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa apapun yang mereka kerjakan oleh kedua tangan mereka, kiranya Bapa Surgawi memberkati dan memberhasilkan. Mereka tidak takut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan mereka hidupnya berdampak bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Indonesia Bapa, dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan-Mu. Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan, disayang Tuhan, dipelihara Tuhan, dibela Tuhan. Seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami tolak segala rancangan orang jahat. Siapapun orang-orang yang mengganggu gereja Betel Indonesia Jemaat Moria, semuanya dihalau dalam nama Yesus. Dan siapapun yang senantiasa mendukung gereja Betel Indonesia Jemaat Moria, kiranya Tuhan Yesus yang membalas ribuan kali ganda. Tuhan, aku berdoa bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Wapres bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Seluruh kabinet menteri bersama dengan keluarga masing-masing diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa khusus bagi Menteri Keuangan kami Ibu Sri Mulyani bersama keluarganya diberkati oleh Tuhan. Diberikan hikmat kesehatan kepada Menteri Keuangan kami dalam mengatur keuangan negara. Tuhan juga berkati Amang Luhut Panjaitan bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan, sukses berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gerejamu GB Moria, baik yang di Jakarta maupun di Palangkaraya, dijauhkan dari rancangan orang jahat. Tuhanlah yang memberkati. Perkenanan Tuhan senantiasa ada bagi gerejamu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, panjangkanlah usia kami Bapa, agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya online gereja Betel Indonesia Jemaat Moria hari Minggu, minggu pertama di bulan yang baru 6 Juni 2021. Penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah renungan firman Tuhan dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Rabu 2 Juni 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Horas menjua-jua. Haleluya, Tuhan berkati. Tuhan, puji Tuhan. Saat saya mau sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Salam Ibu Renti di Palangkaraya, Tuhan berkati.